Oke, jadi kali ini kita mau sharing konsep untuk dapur yang fungsional dan praktis. Nah, ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama itu adalah storage atau space dari penyimpanan di kitchen set atau di dapurnya. Terus yang kedua itu ada workflow ya. Nah, workflow itu berhubungan dengan penempatan dan pergerakan dari orang di area dapur. Yang ketiga itu adalah motion dari pergerakan atau sistem teknologi yang digunakan pada hardware Bloom-nya. Kita masuk 5 zona workflow. Yang pertama itu adalah consumable. Nah, di sini itu kita punya space tower namanya. Nah, di space tower ini kita bisa nyimpan berbagai macam peralatan atau makanan yang bisa dikonsumsi dan siap pakai. Contoh di sini ini kita buka dulu untuk space towernya. Nah, di sini kita buat simpan-simpan untuk snack-snack atau makanan-makanan yang biasa kita konsumsi. Kayak anak-anak juga bisa ya, jadi sekali buka gitu, kita tinggal tarik untuk tandem boxnya, kita bisa movable dari kanan, kiri, atau depan, itu jadi lebih memudahkan untuk menjangkau atau mengambil barang-barang atau makanan yang ada di Space Tower ini. Untuk angle-nya ini kita pakai yang 155 derajat clip top Blue Motion, jadi kita bisa buka ini sampai 155 derajat, dan tanpa mengurangi space dari tandem box atau drawernya. Nah, masih berhubungan dengan consumable area atau storage, di sini di sebelahnya kita punya space twin. Nah, fungsi dari space twin ini kita bisa nyimpan untuk bumbu-bumbu dapur atau peralatan yang biasa kita gunakan untuk buat-buat kopi atau yang lainnya. Nah, karena bentuknya ini dia space twin itu maksimal di 25 cm, dia bentuknya memang kecil, tapi kita bisa buat dia 2 tingkat atau dibilang twin atau kembar. Jadi dia punya 2 tempat penyimpanan. Nah, di sini itu enaknya ketika kita buka, kita bisa langsung ngambil gula atau kopi yang akan kita buat untuk di dapur. Selanjutnya kita masuk ke zona workflow non-consumable. Nah, non-consumable ini adalah penempatan barang-barang yang tidak langsung digunakan, seperti piring, gelas, atau peralatan dapur lainnya. Contoh, di sini kita punya HKS, terus kita buat nyimpen-nyimpen mangkok, piring, dan gelas-gelas yang akan kita gunakan. Nah, gunanya dari non-consumable area ini adalah ketika kita simpan di atas itu tidak terjangkau oleh anak-anak. Jadi, penyimpanan semua benda-benda piring yang mudah pecah itu sangat aman buat ditaruh di atas sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke zona workflow cleaning. Di zona workflow cleaning, ini kita tempat membersihkan peralatan dapur yang simple dan mudah dijangkau oleh tangan. Nah, di sini kita contoh, biasanya ibu-ibu itu membersihkan atau mencuci piring. Di sini kita bisa selesai mencuci piring, itu bisa kita tiriskan langsung di sini. Baru setelah itu kita simpan di area non-consumable ini. Dan kita nggak jauh-jauh memindahkan piring yang udah kering tadi itu dari tempat atau area cleaning ini. Dan juga setelah mencuci itu biasanya kebiasaan di dapur konvensional itu adalah menempatkan spons-spons atau peralatan cuci piring itu di atas top table ini yang membuat si top table atau kitchennya itu jadi kotor. Nah, di sini kita punya sink unit yang bisa menempatkan semua spons atau alat cuci piring itu dengan rapi dan bersih. Nah, kegunaan dari sink unit ini adalah dia bisa menyimpan atau menjadi storage di area sink bowl dari kitchen sink ini. Jadi, kita memanfaatkan space yang ada dari kitchen sinknya. Biasanya untuk dapur konvensional itu hanya pintu aja dan nggak dimanfaatkan untuk area sink bowl-nya itu. 5 zona workflow selanjutnya adalah preparation area. Nah, preparation area ini kita buat posisinya ada di tengah-tengah antara kompor dengan sink. Jadi memudahkan kita untuk kita mau mencuci atau mau memasak, itu movable-nya tidak terlalu jauh. Oke, kita masuk di zona workflow selanjutnya adalah zona untuk cooking. Di zona cooking ini kita punya Haventosa App untuk kabinet atas untuk penyimpanan peralatan memasak. Di bagian atas ini kita punya pintu yang bukaannya lift up ke atas biar gerak kita itu tidak terbatasi oleh pintu. Jadi kalau pintu konvensional itu ketika kita buka kita terbatasi dengan pintu yang terbuka.
dengan pintu yang seperti ini, kita lebih mudah untuk movable atau gerak ke kanan dan ke kiri. Dan di bawahnya, kita juga punya drawer yang sangat besar dan untuk menyimpan barang-barang seperti panci, blender, dan wajan yang mudah diakses. Nah, dalam membuat kitchen nggak cuman estetika yang paling penting, tapi juga fungsional dan easy access. Contohnya kita di sini pakai Aventos AF dan Aventos SX dan S. Nah, ini semua kita memudahkan pergerakan di dapur untuk lebih cepat, mudah, dan simple. Kita ambil satu contoh, di sini kita akan membuat kopi, di mana kita akan membuka sebuah space twin ini untuk mengambil gula dan kopi. Terus kita akan berjalan untuk di bawah kabinet Aventos, dan kita mengambil gelasnya dengan sangat mudah dan cepat, tanpa terhalang oleh pintu seperti pada kitchen set konvensional. Yang paling penting adalah fungsionalnya tadi, cepat, mudah, dan easy access. Kita juga harus mengoptimalkan area penyimpanan. Nah, di sini kita ada tandem box drawer, yang mana ini bisa lebarnya sampai maksimal 1,2 meter. Di dalam 1,2 meter ini kita tidak punya sekat antar dari drawernya, jadi langsung 1,2 meter itu kita buat tempat penyimpanan yang mana dia bisa mengupgrade kapasitasnya sebesar 15% tanpa sekat. Kemudian dari tinggi drawernya, box drawernya juga, tandem box ini bisa naik menjadi 55% area penyimpanannya. Dan ketika kita buka untuk relnya sendiri, karena dia full extension jadi kebuka semua, kita bisa maksimalkan kapasitasnya sebesar 30%. Produk Bloom ini sudah memperhitungkan setiap pergerakan kita di dapur. Contohnya, dengan pergerakan atau bukaan ke atas seperti ini, dan tarikan yang enteng, serta teknologi soft close sangat mempermudah kita untuk berkegiatan di dapur. Nah, itu dia inspirasi untuk kitchen set ini. Gimana? Menginspirasi teman-teman atau teman-teman punya pertanyaan seputar kitchen set ini, teman-teman bisa tulis komen di bawah. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.